Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, video saya kali ini saya akan bercerita seputar masih seputar operasi tumor payudara saya kemarin ya, tanggal 7 November 2021. Jadi kemarin saya ada benjolan, kemudian saya lakukan operasi tanggal 7 November. Kemudian setelah menunggu hasil dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 25 November, keluarlah hasil dari lab. Dari setelah operasi, hasil operasi itu dimasukkan ke lab. Setelah itu kita menunggu rentang waktu begitu 2 minggu lebih, kemudian keluarlah hasilnya dan saya dinyatakan tumor payudara stadium 2. Jadi waktu itu saya sempat stres, kemudian saya berusaha untuk menenangkan diri. Namun sewaktu itu dokter menyarankan untuk melakukan kemoterapi. Nah, karena mendengar banyak pengalaman tentang kemoterapi, banyak melihat, kemudian waktu setelah operasi, saya melihat beberapa teman yang setelah kemo itu rambutnya rontok, kemudian alisnya rontok, terus pokoknya semua yang ada berbau bulu tangan semua rontok. Nah, jadi waktu itu saya takut ya. Saya takut menjalani kemoterapi. Akhirnya saya izin dengan dokter, izinkan saya pulang dulu berkumpul dengan keluarga. Kemudian dokter memberikan izin. Nah, waktu itu saya bertanya, Pak Dokter, kira-kira berapa lama ya waktunya dari rentang waktu operasi ke saya harus kemo? Lalu dokter memberitahu kalau rentang waktunya itu paling lama 2 bulan. Nah, tentang waktu 2 bulan itu pulanglah saya ke Jayapura karena operasinya kemarin di Makassar. Pulanglah saya ke Jayapura berkumpul dengan keluarga. Nah, rentang waktu 2 bulan itu saya masih tetap berpikir untuk tidak melakukan kemoterapi. Saya masih tetap merasa takut. Nah, tanpa sengaja saya melihat membuka YouTube. Waktu itu saya melihat sebuah video mengatakan bahwa ibu itu sudah stadium 4, tapi waktu itu periksa ke dokter nyatakan stadium 4 kanker payudara, namun beliau tidak mau operasi. Nah, YouTube itu saya kemudian saya pelajari, kemudian setelah melihat tayangan YouTube itu, saya berpikir ada benarnya juga YouTube itu ya. Kemudian saya juga mengikuti pola hidup dari ibu itu, meskipun ibu itu belum operasi ya. Kalau saya kan memang sudah operasi. Nah, oke, mulailah saya merubah. Jadi intinya setelah operasi, kalau memang kita tidak mau kemo, intinya kita harus merubah pola hidup kita, pola asupan makanan yang kita konsumsi. Karena menurut video yang saya tonton itu, rupanya akar dari tumor itu sangat senang dengan yang berbau hewani, ikan, telur, pokoknya yang berbau hewani. Kemudian juga sangat senang dengan yang manis berupa kue. Terus juga sangat senang dengan yang ada tepung-tepungnya kayak gitu ya. Nah, akhirnya saya melakukan juga hal seperti itu mulai tanggal 15 November. Saya tidak lagi mengkonsumsi yang berbau hewani, yang manis-manis dan kue-kue. Mulailah saya menerapkan pola hidup sehat ya. Jadi saya tidak lagi mengkonsumsi ayam, ikan dan lain sebagainya. Tidak boleh memakan 4P: pewarna, perasa, pengawet, dan penyedap rasa. Terutama penyedap rasa ini sangatlah merusak metabolisme tubuh kita ya. Maaf, pokoknya yang berbau penyedap rasa saya tidak lagi saya mengkonsumsi. Jadi saya hanya makan waktu itu saya hanya makan beras merah waktu itu ya. Awal mula dari tanggal 15 November saya hanya mengkonsumsi beras merah, kemudian sayur pun tidak memakai penyedap, hanya memakai garam
kemudian buah, jus-jus buah ya. Lalu dari hasil YouTube yang saya lihat tadi itu mereka mengkonsumsi daun pegagan. Kalau katanya orang Jawa bilang daun pegagan, kalau orang Sunda bilangnya daun antanan. Jadi ada takaran khusus yang harus saya ikuti 120 ml. Nah, kemudian saya mulailah mengkonsumsi daun pegagan. Nah, alhasil dari rentang waktu 7 November, ini hari kan tanggal 3 Desember ya, jadi tinggal 3, 4, 5, 6, 7, tinggal 5 hari lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan saya. Dan rentang waktu itu dengan tidak sengaja saya bertemu dengan tetangga yang mengatakan dulu ada ibu yang seperti ini, setelah operasi dia bisa membantu, dia mempunyai klinik. Kemudian beliau akan menangani pasien tapi sebelum kemo. Jadi tambah bulatlah keinginan saya untuk tidak melakukan kemo. Baik teman-teman, sekian dari saya. Tunggu video saya berikutnya. Saya akan membantu dan men-share pengalaman saya seputar operasi tumor payudara atau setelah tumor payudara. Bagi yang tidak ingin kemo, saya akan membantu. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.